Jadi ceritanya gini, ada seorang komedian super terkenal, sebuah acara komedi spesialnya yang meledak di mana-mana, dan sebuah laporan polisi. Laporan yang bikin kita semua bertanya-tanya, emangnya batas kebebasan berpendapat itu sampai mana sih? Pernah kebayang nggak kalau ketawa yang biasanya jadi pelepas stres malah bisa jadi sumber masalah hukum yang serius? Nah, pertanyaan ini nih yang bakal kita bedah bareng-bareng karena ini jadi inti perdebatan sengit tentang kebebasan berekspresi di Indonesia sekarang. Inilah pemicunya. Panji Pragiwaksono, lewat karyanya Mensrea, tiba-tiba aja terseret ke dalam pusaran kontroversi hukum yang jujur aja cukup berat. Oke, supaya kita semua dapat gambaran lengkapnya, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari kasusnya Panji, terus kita lihat gambaran besarnya soal komedi, kita nostalgia dikit sama sejarah, lalu kita bedah hukumnya, dan terakhir, kita mikirin, terus gimana ke depannya? Oke, bagian pertama. Yuk kita runut dulu kronologinya, gimana ceritanya seorang komika bisa sampai berurusan dengan hukum. Coba deh perhatiin timeline-nya. Acaranya sendiri itu di bulan Agustus, tapi baru heboh dan dilaporkan di bulan Januari, setelah tayang global di Netflix akhir Desember. Ini nunjukin gimana platform digital itu bisa memperluas jangkauan sebuah karya, tapi sekaligus risikonya. Nah, ini dia. Tuduhannya itu nggak main-main loh. Laporannya pakai pasal-pasal dari KUHP yang baru, spesifiknya soal penodaan agama dan penghasutan. Dua tuduhan serius yang jadi dasar hukum laporan buat materi komedinya Panji. Dan di sini nih ceritanya jadi makin menarik. Pimpinan pusat PBNU dan PP Muhammadiyah, dua ormas Islam terbesar di Indonesia, sama-sama bilang kalau mereka nggak tahu menahu soal laporan ini. Nggak pernah ada restu resmi. Ini kan jadi pertanyaan besar. Jadi, siapa sebenarnya yang melaporkan ini? Dan apa tujuannya? Oke, dari kasus spesifik Panji, sekarang kita coba tarik sedikit lebih luas. Kita ngomongin soal peran komedi itu sendiri di masyarakat. Sebenarnya batasnya di mana sih? Ada kutipan menarik nih dari Satrio Pepo Pamungkas, seorang ahli dari Institut Kesenian Jakarta. Kata dia, komedi itu intelektualitasnya tinggi. Artinya apa? Artinya komedi yang bagus itu bukan cuma bikin kita ketawa ngakak, tapi juga ngajak kita mikir. Ini latihan intelektual, bukan hiburan pasif. Jadi, komedi itu sebenarnya kayak dua sisi koin. Di satu sisi, dia bisa jadi ruang kritik yang cerdas, yang dibangun pakai riset dan argumen. Tapi di sisi lain, kalau salah cara penyampaian atau penerimaannya, bisa jadi cuma ruang penghinaan yang emosional. Nah, pertanyaan besarnya, materi Panji itu masuknya kemana? Nah, ini argumen yang penting banget. Sering kan kita dengar, kritik boleh, tapi yang santun. Masalahnya, santun itu standarnya siapa? Apa yang santun buat saya, belum tentu santun buat Anda. Menurut para ahli, tuntutan santun ini justru bisa jadi senjata buat membungkam kritik yang sebetulnya valid. Sekarang kita mundur sedikit ke belakang. Karena apa yang dilakukan Panji ini sebenarnya bukan hal baru loh. Dia itu cuma bagian dari tradisi yang udah panjang banget di Indonesia. Dari Sri Mulat yang main sindiran halus, Benyamin S. yang jadi suara orang kecil, sampai Warkop DKI yang blak-blakan, komedi tuh dari dulu emang udah jadi caranya orang Indonesia ngomongin hal-hal yang sensitif. Mereka semua pakai tawa sebagai kendaraan buat kritik sosial dan politik. Panji ya, dia penerus tradisi ini di era modern. Hahaha, siapa coba yang nggak tahu kalimat ini? Dialog simple dari almarhum Kasino, tapi pesannya tajem banget dan masih relevan sampai sekarang. Ini bukti kalau kritik pedas yang dibungkus komedi itu udah jadi bagian dari DNA kita. Oke, habis nostalgia kita balik lagi ke urusan hukumnya. Kita coba lihat lebih dalam, apa sih kata hukum soal tuduhan-tuduhan yang dihadapkan ke Panji? Jadi gini, soal penodaan agama itu nggak sesimpel yang kita kira. Menurut ahli hukum, buat bisa kena pasal ini, jaksa harus bisa buktiin kalau Panji itu menyebarkan ajaran sesat, bukan cuma karena materinya nyindir atau mengkritik sebuah kelompok berlatar agama. Jadi standar pembuktiannya tuh tinggi banget. Begitu juga sama penghasutan. Nggak cukup cuma bikin orang jadi marah atau nggak setuju. Harus ada ajakan yang jelas, yang eksplisit buat melakukan kejahatan. Misalnya, ayo kita serang kantor polisi. Nah, pertanyaannya apakah materi Panji sampai ke situ? Kayaknya sih jauh ya. Tapi ternyata Panji punya kartu asnya sendiri. Kabarnya nih, atas saran dari pengacara HAM, dia sering banget membuka materi sensitifnya dengan kalimat sakti. Menurut keyakinan saya,
Dengan cara ini, secara hukum, dia memposisikan omongannya sebagai opini pribadi, bukan klaim fakta. Cerdik. Tentu aja kasus kayak gini langsung heboh. Reaksi publik luar biasa banget dan ini nunjukin kalau isu ini tuh penting buat banyak orang. Lihat deh angka ini, hampir 20.000 mention di medsos cuma dalam seminggu. Ini artinya apa? Artinya materi Panji ini benar-benar berhasil mencolek sesuatu yang dirasain banyak orang. Diskursusnya langsung meledak di dunia maya. Nah, kalau kita lihat datanya, ada pola yang unik banget. Media berita online cenderung ngasih sentimen negatif mungkin karena fokus ke sisi kontroversinya. Tapi, lihat di media sosial, mayoritas netizen justru ngasih dukungan positif. Ini seolah-olah ada dua realitas yang berbeda, antara apa yang diberitakan media dan apa yang dirasakan publik. Pada akhirnya, ini bukan cuma soal Panji. Kasus ini bikin banyak orang khawatir. Mereka jadi mikir, kalau komika sekelas Panji aja bisa dilaporin, gimana nasib kita, warga biasa, yang mau bersuara? Ini pertanyaan serius tentang masa depan demokrasi kita. Jadi, pertanyaan ini buat kita semua. Apakah kasus ini bakal bikin orang jadi takut buat ketawa dan mengkritik? Atau sebaliknya, justru jadi momen yang bikin kita sadar betapa pentingnya menjaga kebebasan berekspresi? Dan kayaknya pas banget buat nutup pembahasan kita kali ini dengan kutipan legendaris dari Warkop DKI. Sebuah kalimat yang puluhan tahun lalu mungkin terdengar kayak lelucon biasa. Tapi hari ini ya, rasanya kok jadi relevan dan nusuk banget ya. Sebuah pengingat tentang betapa berharganya sebuah tawa yang bebas.